Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk udah hadir hari ini. Kita akan kuliah kembali lagi ketemu untuk hari ini. Mata kuliahnya adalah teknologi minuman dan hari ini kita akan coba beberapa mata kuliah, beberapa bahan-bahan tentang teknologi minuman fermentasi. Nah, sebenarnya minuman fermentasi ini ada 3 bagian, ada 3 ya, pengelompokannya ada 3. Yang pertama itu adalah minuman fermentasi beralkohol, ya. Kemudian yang kedua itu adalah asam laktat, yang ketiga adalah asam asetat. Nah, jadi konsep dasarnya ada 3. Yang pertama adalah minuman fermentasi yang beralkohol dan minuman fermentasi yang mengandung asam laktat dan juga satu lagi adalah minuman fermentasi asam asetat. Nah, jadi pada materi kuliah saya ini saya akan berikan, kita akan sama seperti minggu yang lalu, kita akan lebih ke tanya jawab apa tentang minuman-minuman fermentasi. Tetapi nanti saya akan berikan juga bagaimana sih proses sebenarnya pembuatan ataupun sebuah teknologi minuman yang fermentasi ini. Baik, kita mulai. Nah, apa itu minuman fermentasi? Ada yang bisa jawab? Silahkan, saya tunggu jawabannya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Minuman fermentasi adalah minuman yang diproses melalui proses fermentasi, yaitu dengan proses yang diproses oleh mikroba, ya. Sekian aja, Pak. Jadi minuman yang melibatkan mikroba ya, minuman yang melibatkan mikroba. Ada yang lain yang ingin kasih komentar ataupun memberikan pendapat? Silahkan. Minuman fermentasi adalah minuman yang dibuat sendiri dengan racikan tradisional. Oke, secara umum ya, konsepnya secara umum. Oke. Ada lagi satu lagi yang mau berikan komentar? Minuman izin menjawab, Pak. Minuman fermentasi salah satu pengolahan atau cara pengawetan. Oke, bisa jadi salah satu bahan untuk mengawetkan suatu produk juga bisa ya. Oke, jadi kita coba lihat. Sebenarnya konsep dari fermentasi ini adalah proses produksi energi. Jadi proses fermentasi ini terjadi kalau adanya gula. Jadi kalau nggak ada gula ya nggak akan mungkin terjadi proses fermentasi itu. Nah, makanya dikatakan adalah proses produksi energi dalam sebuah sel. Baik kondisi itu anaerobik dan juga mau aerobik. Nah, tahu ya aerobik sama anaerobik. Jadi aerobik itu adalah menggunakan oksigen, ada juga yang tidak menggunakan oksigen sama sekali. Nah, kalau di pasaran atau di umum, biasanya kita kenal dengan ragi. Nah, ragi ini digunakan adalah untuk fermentasi yang menghasilkan etanol. Ya, jadi masuk ke dalam golongan fermentasi yang beralkohol. Salah satunya adalah bir, anggur, dan juga minuman-minuman beralkohol lainnya. Nah, jadi minuman fermentasi ini adalah proses produksi energi yang melibatkan mikroorganisme atau juga proses lain yang mengurai gula menjadi proses lain atau dalam bentuk lain. Nah, ini adalah namanya proses fermentasi. Ya. Nah, jadi jelas ya, yang tadi yang Anda jawab semuanya benar, tetapi konsepnya dasar adalah bagaimana proses produk energi ini diurai. Jadi namanya adalah kalau dalam biokimia, Anda sudah ambil mata kuliah biokimia, itu adalah perubahan ATP menjadi apa gitu ya, glukosa menjadi apa gitu ya. Yang pasti kalau dalam proses fermentasi akan menghasilkan alkohol atau non alkohol. Kalau alkohol pasti ujungnya adalah OH ya dan sebagainya. Nah, apa saja minuman hasil fermentasi? Ada banyak ya. Jadi minuman fermentasi itu ada banyak. Nah, ini ada 4 yang saya masukin ya. Ada banyak yang lain. Misalnya bir, wine, brand ya. Kemudian sake itu masuk ke yang alkohol. Tapi kalau yang tidak alkohol atau fermentasi asam laktat seperti yogurt ya. Yogurt, kemudian kefir ya, Yakult ya dan lainnya. Kombucha itu adalah nanti masuk ke asam asetat dan sebagainya, atau kefir ya, kefir ini sama Yakult, kefir sama yogurt itu hampir-hampir mirip, hanya prosesnya saja yang berbeda. Nanti kita akan coba lihat. Nah,
apakah minuman fermentasi ini baik untuk kesehatan? Gimana nih jawabnya? Baik nggak kira-kira? Baik, Pak. Dia kan sebagai prebiotik. Probiotik. Oke, kita coba lihat. Baik atau tidak? Ya, baik. Jadi sebenarnya proses minuman fermentasi ini adalah proses minuman yang kita tunggu sebenarnya. Kenapa? Karena ada beberapa unsur yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa terfermentasi secara sempurna. Jadi dengan adanya minuman fermentasi ini justru akan membantu proses metabolisme tubuh, salah satunya membuang racun dalam tubuh, ya. Kemudian sebagai nutrisi dan juga proses-proses detoksifikasi ya yang lagi ngetren mungkin ya. Kemudian ada kandungan asam dan bakteri di dalam pangan fermentasi ini. Ini juga ampuh dalam meluluhkan berbagai jenis racun, logam berat ya dan merkuri, aluminium dan lain-lainnya. Nah, ini biasanya masuk ke dalam minuman-minuman ataupun minuman fermentasi asam laktat seperti yogurt, kefir, salah satunya ya. Jadi sebenarnya tubuh kita sangat membutuhkan minuman-minuman yang fermentasi. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara fermentasi? Nah, jadi kalau tadi kita bicara tentang teknologi minuman, fermentasi berarti adalah proses fermentasi dari salah satunya adalah buah. Nah, pada umumnya fermentasi buah ini dilakukan dengan cara ya kita ambil, kita simpan di satu wadah. Kalau dia tertutup berarti dia prosesnya adalah anaerob. Tetapi kalau terbuka biasanya adalah aerob, tetapi jarang sekali kalau dalam proses fermentasi buah. Nah, lalu kita isi dengan air, biasanya ditambahkan dengan gula dan juga ragi, kemudian ditinggalkan atau didiamkan. Atau ada juga yang ditambahkan bakteri, mikroba dan sebagainya. Ya, lalu toples tersebut ditutup dan didiamkan pada suhu ruang. Nah, kalau Anda lihat pada gambar ini adalah proses fermentasi jeruk dengan madu. Jadi difermentasi nanti akan menjadi sebuah minuman. Nah, dan proses fermentasi ini juga akan memakan waktu tidak 1 hari, tetapi adalah 2 sampai dengan 10 hari. Sehingga terjadi proses pembentukannya. Nah, pertanyaan saya, apakah nata de coco masuk dalam proses fermentasi buah? Apa kira-kira? Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Dari mana masuknya? Karena nata de coco kan dari buah kelapa, bukan sayur kelapa. Oke, ya. Jadi nata de coco tidak masuk ke dalam proses minuman fermentasi buah, ya. Kenapa? Karena itu kan airnya, bukan buahnya. Jadi air memang pada dasar konsepnya hampir sama, tapi itu dia masuk ke dalam asam laktat, ya, asam asetat. Nah, kalau buah itu buahnya yang diambil. Buahnya yang dibuat diolah. Kalau ini kan airnya yang diambil, kemudian diberikan bakteri, kemudian dijadikan sebuah didiamkan, kemudian dia akan membentuk nata. Nata itu adalah lapisan, kemudian nanti nata itu yang akan yang akan diambil, kemudian diolah, kemudian baru diminum ataupun dijadiin minuman. Ya. Nah, kalau konsepnya adalah apakah itu sebuah proses fermentasi dari buah? Sebenarnya tidak. Tapi itu adalah proses fermentasi dari buah, air dari buahnya. Nah, golongannya masuk ke mana? Golongannya masuk ke dalam, kalau mau digolongkan bisa masuk ke dalam bentuk asam asetat. Ya, kalau mau digolongkan. Tetapi kalau secara umum itu bukan proses minuman fermentasi buah. Ya. Kalau ditanya apakah itu fermentasi buah, itu bukan. Tetapi kalau apakah dia masuk ke dalam golongan minuman fermentasi asam asetat, ya. Jadi itu dua jawabannya. Nah, oke, baik. Kemudian apa yang terjadi pada proses fermentasi? Nah, fermentasi ini adalah proses ketika mikroorganisme, salah satunya adalah ragi atau bakteri yang mengubah karbohidrat. Jadi proses fermentasi ini adalah proses perubahan gula. Ya, pati ini juga sumbernya gula. Jadi pati kan adalah gula atau gula dalam kurung N itu adalah pati atau gula ya. Kalau unsur yang lebih kecilnya adalah gula. Nah, dia rubah gula ini menjadi alkohol atau asam. Ya, salah satu contoh adalah nira. Nira masuk minuman atau bukan? Minuman, Pak. Air nira minuman, Pak. Minuman ya. Nah, oke. Terus satu lagi pertanyaan saya. Kalau tape masuk minuman atau bukan?
Bukan makanan. Makanan ya. Jadi hati-hati, hampir mirip sama tetapi bukan ya. Jadi kalau tape itu adalah bukan minuman tetapi dia makanan. Ya, kalau dia jadi ke dalam minuman dia jadinya halal. Jadinya haram, tidak halal lagi ya. Nanti masuk lagi itu ke SDH ya. Oke. Nah, alkohol atau asam yang berperan sebagai pengawet alami dan akan menghasilkan rasa yang berbeda. Inilah yang dinamakan adalah makanan fermentasi ya. Jadi makanan dan minuman pasti akan berbeda ya. Kalau tadi kayak tape itu bukan minuman tetapi itu adalah makanan ya. Jadi itu berbeda. Nah, apakah respirasi anaerob sama dengan proses fermentasi? Jawabannya udah ada tuh. Ya. Jadi proses fermentasi terjadi tanpa oksigen sebenarnya. Ya, jadi satu benda Anda masukin dalam plastik, Anda ikat. Jadi dia proses fermentasi. Ya. Tapi tidak sama dengan respirasi anaerobik. Bedanya apa nih? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau kasih komentar? Silahkan. Sama nggak? Enggak. Sama atau tidak? Nggak ada yang bisa jawab. Oke, jadi respirasi anaerobik ini dimulai dengan cara yang sama. Seperti respirasi aerobik, ya. An sama aerobiknya hampir sama, prosesnya sama. Dan fermentasi. Jika aseptor tersebut adalah oksigen, maka proses tersebut adalah dianggap respirasi aerobik. Tetapi kalau aseptornya bukan oksigen, pasti dia adalah dianggap respirasi anaerobik. Gampang aja. Kalau dia gunakan oksigen, pasti dia aerobik. Tapi kalau dia tidak menggunakan oksigen sama sekali, adalah anaerobik. Ya. Nah, salah satu contoh, ya kefir. Udah pernah lihat kefir belum? Kalau belum lihat, inilah dia kefir. Ya, jadi bentuknya hampir seperti granul-granul ya, tapi sebenarnya ini adalah bagian ya dari susu yang bentuknya agak lebih menggumpal. Ya, jadi ini adalah proses fermentasi yang terjadi pada susu pasteurisasi. Jadi menggunakan starter berupa butir ataupun biji kefir, butiran-butiran putih atau krim. Dia bisa bentuknya putih, bisa juga krim, tapi berbentuk koloni. Jadi ini adalah mikroba. Ya, beberapa jenis bakteri yang diantaranya adalah Streptococcus lactobacilli dan juga beberapa jenis bentuk yang lain. Nah, ini adalah mikroba yang Anda makan. Sama kayak Anda makan nata de coco. Itu mikroba yang Anda makan, bukan air kelapanya. Tapi dia udah jadi mikrobanya. Nah, Anda pernah dengar dengan minuman Legen? Legen, ya. Kayaknya kalau di Aceh susah cari Legen. Ini nggak ada. Jadi ini adalah minuman air nira, tetapi yang berasal dari apa namanya pohon lontar. Ya, ada juga yang di pasaran yang kalau di Aceh itu banyak kalau bulan puasa apa ya namanya? Saya lupa bentuknya itu kayak segi-segi 5 begitu. Nah, itu salah satu minuman juga, ya. Nah, tapi Legen ini adalah bahasa Jawa sih sebenarnya. Bahasa dasarnya ada legi itu manis, dan ini adalah getah dari buah lontar atau biji lontar, apa namanya tandannya lontar, ya. Jadi kemudian pohon lontar itu diambil, kemudian ditampung dalam bambu, kemudian diberikan kapur. Kenapa diberikan kapur? Biasanya diberikan kapur supaya tidak cepat asam. Ya, jadi air nira itu pada waktu tertentu dia akan proses fermentasi dan akan berubah dari manis menjadi asam, dari asam menjadi ya alkohol ya. Jadi itu adalah proses dari nira. Nah, kemudian ada juga namanya badek. Badek ini sebenarnya istilah aja, tapi kalau di kita lebih dikenal dengan air nira. Kalau bahasa Acehnya hijau, air kasih ya. Nah, jadi kalau ini banyak istilah-istilah di tempat lain, badek itu air nira ya. Jadi di beberapa daerah namanya banyak, tetapi sebenarnya konsepnya sama. Nah, kalau dilihat biasanya kan air nira itu putih ya. Ini kenapa warnanya
apa namanya, ini warnanya agak lebih merah ya. Nah, ini sebenarnya adalah ketan hitam. Ya, jadi ini nira yang dicampurkan dengan ketan hitam sehingga akan menghasilkan seperti ini. Ya. Atau juga air yang diambil tape ya, air tape sebenarnya. Nah, saya nggak tahu nih, tapi kalau dalam konsep Islam sebenarnya ini nggak boleh. Kalau kita minum pure airnya nggak boleh, tapi harus kita dengan menggunakan makanannya, karena itu tingkat alkoholnya sangat tinggi. Nah, sebenarnya apa saja sih manfaat dari fermentasi ini? Nah, ada banyak. Ya, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan pencernaan. Seperti saya katakan di awal tadi, kita akan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh proses minuman-minuman fermentasi ini. Jadi proses minuman fermentasi ini akan membantu kita dalam proses metabolisme. Ya, salah satunya makanan itu lebih mudah untuk dicerna, kemudian memiliki manfaat atau potensial-potensial lainnya. Salah satu yang paling urgent adalah membuang racun di dalam tubuh. Ya, seperti Anda minum yogurt, kefir, dan sebagainya. Nah, apakah semua buah bisa difermentasi? Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya apakah semua buah bisa difermentasi? Jawabannya adalah tidak semua. Ya, jadi bisa iya, bisa tidak. Ya, sebenarnya produk yang bisa difermentasi itu adalah buah ataupun bahan-bahan dasarnya yang memiliki kandungannya karbohidrat tinggi. Tetapi kalau tidak memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, dia tidak akan bisa terfermentasi dengan baik. Ya, kecuali dengan bantuan-bantuan yang lain. Contoh misalnya, saya tampilkan ini gambarnya adalah pickle. Nah, kalau di Indonesia nggak ngetren, tapi kalau di luar negeri ini ngetren sekali. Semua buah itu dimasukin ke dalam botol, kemudian ditambahin air garam atau air gula. Ya, salah satu ya, air garam atau gula. Kenapa? Kemudian ditambahkan bakteri supaya dia bisa terfermentasi, namanya pickle. Nah, ini adalah bahan-bahan semua buah-buahan atau makanan-makanan yang unik-unik mereka masukin. Ini courgette, timun ya, timun kecil, kemudian salak, ya, kemudian cabai. Nah, semua yang namanya buah, mereka itu sangat antusias untuk memakan dan memfermentasikannya produk itu ke dalam bentuk botol. Ya, jadi ini tren di luar negeri sih, tapi kalau di Indonesia jarang sekali kita dapatkan. Ya. Nah, bagaimana cara memfermentasi buah? Salah satunya adalah buah mengkudu. Ya, Anda tahu ya buah mengkudu. Buah mengkudu ini baunya sangat enak, sangat bau sebenarnya. Nah, ada beberapa konsep dalam buah mengkudu ini. Salah satunya adalah proses fermentasi. Jadi kalau Anda mau eksplor, sebenarnya buah mengkudu ini sangat banyak, ya, sangat banyak manfaatnya. Jadi dia bisa jadi deterjen, ya. Anda kalau mau bikin riset bisa ini jadi deterjen dari buah mengkudu, itu sangat bagus. Kemudian obat-obatan dan sebagainya. Kalau orang tua nih biasanya buah mengkudu yang belum matang dia makan. Kalau yang udah matang putih biasanya agak bau, ya, bau sekali. Nah, jadi caranya bagaimana supaya dia tidak bau? Itu buahnya diperas, dibuat jus, kemudian ditambahkan gula merah atau madu, disimpan selama 4 hari. Nah, ini akan terjadi proses fermentasi. Dan ini adalah salah satu minuman yang sangat mahal di Jepang, ya, atau di beberapa negara yang lain. Minumannya sangat mahal karena memang memiliki khasiat ataupun obat yang sangat baik dalam proses pencernaan. Nah, oke. Kemudian ada lagi apa bedanya respirasi dan fermentasi. Nah, respirasi dan fermentasi ini adalah sebenarnya kondisinya sama. Nah, kalau respirasi ini adalah dihasilkan H2O. Tapi kalau fermentasi dia nggak menghasilkan H2O, tapi menghasilkan alkohol. Nah, kalau respirasi tidak dihasilkan senyawa, sampingnya nggak ada. Ya, jumlah energinya 38 ATP. Tapi kalau fermentasi itu sangat kecil. Dan respirasi bisa terjadi pada kondisi aerob dan fermentasi biasanya proses terjadi anaerob. Ya. Nah, biasanya dalam fermentasi gula metabolisme untuk asam lemak. Menggunakan glukosa dalam tempat oksigen dan juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP ini tahu ya? Ada yang nggak tahu ATP? Saya rasa kalau Anda ambil mata kuliah biokimia, Anda sudah tahu itu apa ATP. Oke, selama respirasi, oksigen terinspirasi sementara karbon dioksida yang
dihembus akan keluar dari tubuh. Ini adalah proses respirasi. Nah, ya, dari mana sih sebenarnya kefir ya? Jadi kefir ini sebenarnya lebih menarik ya kalau kita bahas. Nah, kefir ini sebenarnya adalah berasal dari pegunungan Kaukasus ya. Ini di Indonesia jarang ya. Ada beberapa, tetapi kalau di beberapa daerah Eropa ini memang mereka mengkonsumsinya. Jadi mereka itu sudah mengkonsumsi dengan sejak lama. Pada awalnya kalau nggak salah saya ini sejarahnya adalah mereka memiliki susu yang banyak, tetapi mereka lupa dan mereka tinggalkan. Jadi sehingga ini adalah sebenarnya produk yang gagal, tetapi menjadi produk yang sangat dinantikan oleh beberapa konsumen. Nah, kalau menurut si Albari dan Murti, saya ambil sebuah artikel, kefir ini adalah salah satu produk susu yang difermentasikan menggunakan asam laktat. Ya, jadi asam laktat, kemudian seperti Lactobacillus lactis dan Lactobacillus delbrueckii, bulgaricus dan lain-lainnya. Dan itu adalah proses fermentasi tersebut menghasilkan asam dan alkohol. Nah, pertanyaannya adalah apa beda yogurt sama kefir? Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa beda yogurt sama kefir? Kefir lebih padat, Pak. Kefir lebih padat. Kalau yogurt lebih Kalau yogurt kental. lebih halus, Pak ya. lebih halus. Ya, kalau secara umum dari tampilan benar. Ya, jadi yogurt itu agak lebih halus, tapi kalau kefir itu agak lebih kasar. Ya, ada granul-granulnya karena memang bakterinya lebih padat ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Dua-duanya berasal dari susu, fermentasi susu, tetapi kalau kefir itu pada suhu ruangan. Tapi kalau yogurt itu merupakan hasil fermentasi dengan suhu tinggi atau dipanaskan. Walaupun tidak terlalu tinggi, dia dipanaskan, kemudian baru difermentasi. Ya, jadi hanya prosesnya saja. Nah, bagaimana cara kita membuat kefir? Mudah ya sebenarnya ya. Ada namanya biji kefir, nanti kalau Anda ingin coba boleh, Anda tinggal beli. Ada nih di pasaran banyak. Kemudian ditambahkan susu 1:1, kemudian ditutup dan diikat. Sama seperti Anda bikin kombucha. Ya, kemudian disimpan 12-48 jam pada suhu ruang, kemudian nanti Anda akan bisa lihat susu tersebut akan menggumpal. Atau mengental, kemudian menggumpal, dan itu akan berbau tajam. Nah, ini biasanya adalah proses mikroorganisme yang sudah sangat banyak di dalam susu, ya, yang tadi biji kefirnya, sehingga dia akan menjadi mengental dan menggumpal. Nah, inilah yang dikatakan adalah pengolahan susu secara asam laktat. Jadi menggunakan mikroorganisme yang ada di dalamnya sehingga susu tersebut menjadi berubah bentuk dari satu bentuk cair menjadi menggumpal atau lain. Nah, bagaimana cara fermentasi buah? Nah, pada umumnya fermentasi buah ini dilakukan dengan cara menaruh buah pilihan Anda atau Anda ingin fermentasi apa ya. Nah, kemudian Anda ambil, mungkin salah satu contoh, Anda ambil botol, Anda masukkan buahnya, kemudian Anda isikan air atau gula, ya, isi air dan gula, kemudian ragi, kemudian Anda tambahkan kultur fermentasinya apa. Ditutup, kemudian disimpan 2-10 hari. Saya pikir tadi kita sudah ceritakan. Nah, ini apapun Anda bisa buat, ya, dari segala jenis buah, dari kol, wortel, cabai, tapi kalau banyak tuh kalau di pasaran banyak adalah dalam bentuk cabai. Jadi saya ingat sekali ini kalau misalnya di luar negeri mau beli cabai itu kan tidak bisa hidup di sana, tapi kita impor dari Venezuela atau negara-negara Asia. Nah, jadi kalau cabainya lagi nggak ada, kita akan beli cabai yang sudah difermentasi, ya. Tapi biasanya cabai tersebut akan lebih asin karena dia tambahkan garam. Ada juga yang cabainya manis, ya, cabai pedas manis gitu ya, Anda bisa bayangin. Saya juga bingung rasanya. Nah, itu adalah salah satu solusi untuk memperpanjang masa simpan. Jadi kalau misalnya cabai terlalu banyak, Anda juga bisa buat seperti ini. Tapi di Indonesia itu belum tren atau tidak biasa orang menggunakan cabai di dalam cairan. Nah,
apakah alkohol fermentasi haram? Jawabannya apa nih? Haram apabila memabukkan. Menurut saya tergantung penggunaannya, Pak. Tergantung penggunaannya. Oke. Kalau yang tadi haram apabila mabuk. Berarti kalau nggak mabuk-mabuk berarti nggak haram ya? Satu. Yang satu lagi tergantung penggunaannya. Nah, sebenarnya pada dasarnya yang namanya alkohol itu haram. Ya, proses fermentasi itu haram. Nah, tetapi tergantung dari sudut pandangnya. Ya, kalau misalnya kayak tadi adalah pertanyaan saya, apakah tape itu haram atau halal? Kalau Anda mengklaim itu adalah sebuah minuman, itu berarti haram. Tapi kalau Anda mengklaim itu adalah sebuah makanan, itu tidak haram. Padahal dia memiliki kandungan alkohol yang tinggi. Ya. Kalau sake haram atau halal? Sake Haram, Pak. haram juga ya. Jadi itu minuman ya, dia klaimnya sebagai minuman. Tapi jangan pula itu minuman Anda klaim sebagai makanan ya, tidak ya. Nah, oke. Ini pertanyaan saya sudah sampai ke tadi, apakah tape itu haram atau tidak. Jadi sebenarnya konsepnya adalah ini ada di beberapa kalau ini haram ya. Haram dan halal hanya haram. Karena ini adalah bukan tape, sebenarnya adalah air tape. Ya, ini ada dijual di pasaran. Ini di pasaran ada, ya. Kemudian ada juga ini perbedaan antara bir dan tape ketan. Ya, kalau misalnya tape ketan itu tape lah ya, itu pasti bahan bakunya adalah dari beras ataupun juga ubi juga bisa ya, ubi dan sebagainya, ditambahkan mikroba, kemudian disimpan, diproses, kemudian menghasilkan proses tape, atau juga memiliki kandungan kadar alkoholnya 7, sekian, 7 sampai 10. Bahkan ada penelitian yang membuat bahwa tape ini bisa sampai 25% alkohol. Ya, kalau bir bahkan justru lebih rendah, 5%. Tetapi prosesnya ini sudah melalui proses hampir sama prosesnya, tetapi nanti di prosesnya ini ada proses filtrasinya. Ya, jadi disaring lagi, kemudian diolah lagi dan sebagainya, sehingga akan menghasilkan alkoholnya akan lebih rendah. Nah, konsep dasarnya ini semuanya haram ya. Kalau mau halal itu adalah balik lagi ke pribadi masing-masing ya, tapi pada dasarnya hukum Islamnya adalah ini haram. Kecuali tape. Tape ini bukan minuman, tetapi ini adalah makanan ya. Jadi makanya Anda kalau makan tape itu jangan minum airnya aja. Makan dengan makanannya ya. Nah, tapi kalau misalnya makan juga nggak boleh terlalu banyak, mabuk juga jadi haram ya. Jangankan tape, air putih pun Anda minum terlalu banyak juga jadi haram ya. Oke, baik, sebelum saya closing saya mau berikan kesimpulan bahwa minuman fermentasi ini ada 3. Yang pertama adalah minuman fermentasi beralkohol. Contohnya salah satunya adalah bir, wine, brem, dan sake. Kemudian yang kedua adalah minuman fermentasi asam laktat, yaitu salah satunya adalah yogurt, kefir ya. Dan yang ketiga adalah minuman fermentasi asam asetat ya. Jadi fermentasi asam asetat ini ada banyak minumannya dan diversifikasinya juga ada banyak ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Jadi kalau wine coffee itu haram, Pak, karena dia kan wine coffee kan setiap fermentasinya mengandung alkohol gitu, Pak ya. Oke, apakah wine coffee itu haram? Dia pertanyaannya ya. Nah, wine coffee itu tidak haram ya, karena dia tidak mengandung alkohol. Justru yang mengandung alkohol itu adalah sebenarnya kombucha. Ya, jadi wine coffee tidak mengandung alkohol, tetapi dia like taste-nya mirip alkohol. Rasanya itu mirip alkohol, tapi dia tidak mengandung alkohol sama sekali. Ya, itu wine coffee. Tetapi wine coffee itu tidak bisa kita berikan dia sertifikasi halal, karena untuk dia bisa mendapatkan sertifikasi halal, dia harus memiliki nama yang halal juga. Ya, jadi misalnya wine coffee, wine itu kan pasti haram.
ya kita berikan nama yang haram untuk yang halal, nggak boleh. Boleh nanti namanya adalah bukan wine coffee, tapi adalah kopi fermentasi, gitu ya. Jadi proses wine coffee saya sudah uji kok. Kalau wine coffee saya sudah uji dan saya sudah cek di lab dan saya buat sampai saya cek di lab dan saya sudah analisa itu wine coffee tidak mengandung alkohol sama sekali. Bahkan kombucha yang dikatakan tidak memiliki alkohol itu mengandung alkohol walaupun sedikit, itu ada. Ya, jadi wine coffee halal tapi namanya yang tidak halal. Sama juga seperti rawon setan. Halal nggak? Rawon setan halal, Pak. Karena namanya tadi, jadi nggak dikeluarkan sertifikasi halal. Benar, ya sama. Jawabannya sama, itu kayak wine. Ya, jadi wine coffee dia namanya yang tidak halal, tapi minumannya halal gitu ya. Nah, sama rawon setan ataupun yang lainnya banyak tuh. Bakso kuntilanak, ya namanya yang enggak halal gitu, tapi makanannya ya biasa aja gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ya, Pak. Boleh, silakan. Pak, apakah air nira itu haram jika sudah disimpan dengan lama? Ya, pasti. Jadi air nira itu kan dia memiliki 3 fase ya. Yang pertama fase segar, yang kedua adalah fase proses, yang ketiga adalah fase menuju kerusakan. Nah, itu fase secara umum. Nah, ketika fase yang segar itu adalah fase yang masih manis. Jadi manis ketika dia nanti sudah 2-3 hari sudah mulai asam, itu sudah dikatakan haram. Tetapi Anda simpan lagi lebih dari harinya, itu akan menjadi halal kembali. Kenapa? Jadi cukar ya. Ya kan? Jadi yang ketika jadi alkohol, karena dia proses gula. Proses gula. Dia awalnya halal, kemudian dia haram, kemudian dia halal kembali. Nah, ini salah satu yang sangat menarik sebenarnya kalau mau dilihat. Ada mikroba apa yang bisa merubah dari halal menjadi haram? Ya. Nah, jadi memang prosesnya ini aja karena dia kalau yang hari ketiga keempat itu sudah melalui proses yang namanya proses fermentasi. Nah, proses fermentasi inilah yang merubah kandungan gula tadi yang sempurna menjadi tidak sempurna. Nah, kemudian gula yang tidak sempurna tadi menjadi alkohol, alkohol itu dirubah menjadi asam cuka, gitu ya, atau asam asetat atau sebagainya. Nah, itu yang apa namanya? Kalau ditanyakan apakah air nira itu halal? Halal kalau di awalnya sebelum proses perubahan fermentasi atau sesudah proses dari proses alkohol itu adalah halal. Oke ya, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Boleh bertanya? Silakan. Ada? Tidak? Nah, tadi saya ada singgung bahwa tentang minuman fermentasi asam asetat. Salah satu contohnya adalah cuka apel, ya. Jadi cuka apel ini prosesnya itu bisa sampai 2 kali proses fermentasi. Nah, pertama sekali prosesnya adalah buah apel diambil, dicuci, kemudian dipotong, kemudian dilakukan blanching. Ya, fungsi blanching ini adalah untuk membuang kotoran-kotoran ataupun mikroorganisme yang ada pada buah tersebut. Kemudian dihancurkan, kemudian disaring, kemudian dilakukan proses fermentasi, ditambahkan starter, kemudian disaring kembali, didiamkan, kemudian dipurifikasi, kemudian dipasteurisasi, ya, baru kemudian dikemas, kemudian menjadi cuka apel. Apakah cuka apel ini halal atau haram? Gimana? Halal atau haram? Kalau ada alkoholnya haram, Pak. Kalau ada apa? Kalau ada alkoholnya haram. Oke, berarti cuka apel halal atau haram? Halal ya, karena nggak ada alkoholnya. Karena dia sudah melalui proses pasteurisasinya, ya, jadi sudah hilang, sebenarnya nggak ada lagi. Nah, pertanyaan saya adalah,
Sekarang, apakah wine itu halal? Wine yang dari anggur, Pak. Wine itu haram, Pak. Wine itu haram. 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 Ya. Kenapa haram? Karena dia mengandung alkohol. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya jus anggur, Jus anggur Halal. halal, Halal. karena jus anggur kan diproduksinya dari anggur di blender dengan air, Pak. Jadi tidak menghasilkan alkohol. oke. Jadi kalau yang wine nggak pakai air dia ya, langsung jadi gitu ya. Kalau wine Wine mungkin tadi kan Kalau Fermentasi, wine kan proses dia fermentasi, udah menjadi ini, Pak, ada alkoholnya. Oke. Kalau Ya. jusnya kan enggak. Oke. Jadi kalau jus itu berarti kan anggur, ekstrak dari anggur, ya kan? Ekstrak dari anggur kemudian ditambahkan air hanya sebagai pelarut, ya, dari konsentrat yang kuat. Nah, kalau wine sebenarnya konsepnya sama. Yang membedakannya adalah ketika dia disimpan, biasanya juga dia akan ditambahkan sedikit bahan-bahan starter ataupun juga untuk memprovokasi si mikroorganisme ini bisa tumbuh di dalamnya sehingga menghasilkan mikroba lain di dalamnya. Nah, itu yang namanya adalah proses fermentasi. Makanya kalau anggur itu disimpan dalam barik ya. Barik itu adalah tempat drum yang bentuknya dalam bentuk kayu yang disimpan minuman. Jadi semakin lama disimpan akan semakin banyak mikroorganisme yang tumbuh sehingga dia akan merubah gula itu menjadi OH atau kandungan alkoholnya. Makanya dia semakin lama disimpan akan semakin tinggi alkoholnya. Jadi kalau wine itu bisa sampai 12-17% alkoholnya apabila disimpan. Tetapi semakin tinggi alkohol yang ada di dalamnya, atau semakin lama masa simpan yang dilakukan oleh wine, justru akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Itu kalau di negara Prancis ya, tempat wine-nya. Jadi Prancis salah satu produksi wine yang terbesar gitu ya. Jadi memang prosesnya sangat sederhana. Tapi kalau kita lihat ketika waktu dibuat, Anda silakan aja minum. Tapi sebelum nanti disimpan. Tapi ketika Anda sudah disimpan, itu sudah haram. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda pergi ke Prancis itu ada namanya wine, satu wine rose, satu lagi adalah wine white ya. Wine rose itu kadang-kadang tidak ada fermentasi, sama seperti jus, tapi namanya wine rose. Nah, itu banyak sekali. Kalau di Prancis ada sekitar 365 jenis wine. Jadi sebenarnya namanya sama tetapi isinya berbeda. Kalau mengandung alkoholnya tinggi itu adalah biasanya tahunnya lebih dari 3 atau 4 tahun yang disimpan. Ya. Nah, ya jadi itu sebenarnya adalah konsepnya. Bagaimana Anda melihat? Tapi yang pasti kalau mengandung alkohol semuanya haram, terutama adalah minuman. Ada di dalam ayat Quran bahwa segala minuman-minuman disebutkan ya, khamar dan sebagainya itu disebutkan. Kalau makanan juga disebutkan. Nah, makanya tadi di awal saya tanya apakah tape itu haram atau tidak? Karena tape itu bukan masuk ke dalam minuman, tetapi adalah masuk ke dalam makanan. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tanyain? Tidak. Pak, saya mau bertanya lagi boleh? Boleh, silakan. Pak, untuk proses fermentasi itu paling lama berapa hari? Paling lama, ya. Kalau dikatakan paling lama, proses fermentasi itu tidak akan pernah habis. Jadi proses fermentasi itu berlangsung terjadi apabila masih ada makanan yang ada di dalamnya. Kalau Anda sudah pernah ngambil mata kuliah mikrobiologi, itu ada namanya grafik. Ya, grafiknya pertama adalah kecil, naik, turun seperti gunung, kemudian turun lagi. Nah, itu namanya adalah proses fermentasi. Di awal mikrobanya sedikit, dengan makanan yang banyak, kemudian makin banyak akan semakin puncak. Ada titik puncaknya. Nah, titik puncak ini tidak semuanya produk sama. Ya, kalau beberapa proses fermentasi pada umumnya 2 sampai dengan 10 hari. Itu proses fermentasi. Tetapi kalau pada wine, proses fermentasinya itu 2 sampai dengan 10 hari atau juga sampai
Biasanya 2 minggu ya. Proses fermentasi itu biasanya 2 minggu. Nah, berikutnya itu nanti dia sudah mati. Ketika mati nanti tumbuh lagi yang lain. Nah, tapi makanannya sudah nggak ada lagi. Ya. Jadi kalau ditanya berapa lama, berarti proses fermentasi itu pada umumnya 2 sampai dengan 10 hari. Nah, contoh lain misalnya nata de coco. Nata de coco itu kan nutrisinya adalah air kelapa. Mikrobanya starter yang kita tambahkan, ya kan? Starter itu dia nanti akan makan air kelapa itu sehingga dia menjadi lapisan keras yang Anda makan tuh nata de coco itu bakteri itu, ya. Jadi bakteri itu semakin lama semakin banyak. Ketika semakin lama semakin banyak, dia akan memakan diri dia sendiri. Jadi nggak ada lagi makanan kawannya yang dimakan. Jadilah dia makanya menjadi lapisan yang keras. Lapisannya itu lapisan asap-asapnya keras dia kan. Nah makanya kalau dibuat proses nata de coco itu adalah nata namanya lapisan. Kuku itu adalah karena bahan dasarnya adalah kelapa. Kalau seandainya nanti mau buat nata de nanas adalah berarti dia bahan dasarnya adalah nanas. Makanya namanya nata de nanas ya. Jadi nata de coco adalah nata yang lapisan pada air kelapa. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau ditanya berapa lama? 2 sampai dengan 10 hari optimalnya ya. Jadi secara umum seperti itu. Kalau wine itu adalah proses penyimpanannya aja. Jadi semakin lama disimpan semakin tinggi tingkat alkoholnya. Jadi kalau di Eropa itu kalau di gudang-gudangnya wine, kalau dulu saya setiap minggu saya ke gudang wine melihat masuk ke dalam, itu salah satu syaratnya adalah nggak boleh bawa korek. Anda hidupin korek itu meledak gitu semua pabrik. Ya, kenapa? Karena dia alkoholnya sangat tinggi. Bahkan benda-benda yang berpotensi untuk bisa menghasilkan percikan api sedikit saja itu dilarang. Karena memang benar-benar meledak dan itu ada kejadiannya. Sekian meter dia hidupin bakar rokok, pabriknya meledak. Kenapa? Karena rokok tadi, ya karena api tadi. Jadi memang sangat tinggi alkoholnya. Semakin lama disimpan akan semakin tinggi alkoholnya. Makanya harganya juga akan semakin tinggi biasanya. Oke. Baik, ada lagi? Jadi sudah terjawab ya tadi 2 sampai dengan 10 hari. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, terima kasih untuk kuliah hari ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau. Belum ya? Ada ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan. Saya rencananya minggu depan akan berikan kuis ataupun ujian, karena saya akan masuk 1 kali lagi. Dan minggu berikutnya itu adalah dosen yang lain yang akan masuk. Kalau nggak Bu Fona, berarti Pak Ihsan yang akan masuk untuk mata kuliah ini. Ya, jadi mungkin minggu depan saya akan berikan ujian. Nanti jangan lupa di absen pada absen online dan juga kuliahnya. Baik, terima kasih. Kalau gitu, sampai jumpa di minggu depan. Pak izin bertanya boleh? Boleh, silakan Fani. Pak, untuk minuman fermentasi itu ada kriteria khusus atau enggak untuk kemasan produknya itu ya Pak? Ada, ya, ada. Kalau untuk kemasan, semua produk makanan dan minuman ada namanya. Kalau kemasan, kalau di kaleng itu ada tipenya namanya. Tipe M, tipe L, sama tipe MS atau MM ya kalau nggak salah saya. Nah, kalau botol juga ada tipenya. Kenapa? Karena tingkat proses fermentasi ini biasanya minumannya itu kalau nggak asam, asin, manis sekali. Ya kan? Nah, proses ini akan kalau dikemas di dalam kaleng akan menyebabkan proses korosi. Jadi makanya kalau kemasan yang digunakan pasti adalah kemasan-kemasan yang memiliki ketebalan 0,3 sekian. Beda dengan minuman biasa. Dan ada beberapa kemasan minumannya tidak bisa disimpan di sembarangan botol. Karena botol itu akan terjadi korosi ataupun rusak. Nah, ini yang memang harus diperhatikan dari minuman yang akan dikemas. Kenapa? Karena tidak semua minuman itu juga friendly dengan si plastik
polipropilen atau PET, ya, atau yang dikenal dengan plastik botol. Biasanya kalau minuman-minuman ini disimpan umumnya biar aman, mereka tidak susah dan tidak susah mencari kemasan yang lain. Yang paling aman adalah kemasan botol kaca. Makanya umumnya kalau untuk minuman-minuman fermentasi, kalau Anda perhatikan pasti disimpan di dalam botol kaca. Ya, botol kaca paling mudah. Tapi kalau yang lain, kalau dia mau simpan di kaleng, dia harus memiliki kriteria khusus kalengnya. Kalau enggak, dia nggak bisa kita simpan. Karena akan korosi. Itu aja. Kalau dia simpan di plastik, itu jarang. Biasanya tingkat ketebalan plastik khusus. Dia di atas 0,3. Atau jenis plastiknya adalah PET. Kalau yang lain dia tidak bisa. Bukan tidak bisa, bisa saja disimpan. Tetapi nanti polimernya akan bereaksi dengan bahannya. Atau dia akan bereaksi dengan cahayanya. Atau dia juga bisa teroksidasi dan sebagainya. Ya. Coba Anda lihat, rata-rata umum yang minuman yang fermentasi pasti kemasannya adalah botol. Ya, botol kaca. Jadi dia memang itu adalah solusi kemasan yang paling efektif untuk minuman ini. Oke, Fanny. Ada lagi? Boleh yang kalau udah bertanya mau nanya ini juga boleh, nggak apa-apa. Saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Boleh, Carol. Saya dulu, Pak. Carol, silakan Carol dulu. Oke. Ini, Pak, seberapa pengaruh minuman beralkohol pada kesehatan, Pak? Oke. Karena saya masih penasaran, Pak, kenapa orang-orang barat tuh kan bisa hidup sampai 80 tahun, Pak. Gara-gara Kalau minum di alkohol. itu, Pak. Kenapa itu, Pak? Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau dari sisi ilmu pengetahuan, minuman alkohol itu baik ya. Kenapa saya katakan baik? Karena dia membantu dalam proses pencernaan kita dan proses peredaran darah. Itu pada sisi di ilmu pengetahuannya. Nah, di sisi lain, orang banyak yang salah menggunakan minuman alkohol ini. Sehingga akan terganggu saraf dan dia akan menjadi mabuk. Nah, itu di sisi negatifnya. Di sisi positifnya bagus. Bahkan kalau saya lihat, kalau di Prancis itu, anak-anak kecil itu diberikan minuman wine. Jadi umur 2 tahun sampai dengan 6 tahun itu wine-nya dicampur dengan air sedikit, dia suruh minum. Manis dia, ya. Memang untuk apa? Untuk proses peredaran darah yang bagus. Nah, kenapa orang di luar negeri banyak meminum minuman alkohol? Karena mereka memiliki 4 musim. 4 musim itu salah satunya adalah musim dingin. Nah, musim dingin dengan dia minum alkohol, dia akan bisa membuat tubuhnya panas. Jadi sebenarnya fungsinya adalah untuk memanaskan tubuh. Nah, kalau dia nggak minum alkohol, dia sudah beku. Ya, beku, biru, meninggal. Ya, jadi larinya ke situ. Nah, apalagi kalau Anda lihat ya mungkin di film atau apa, tapi itu banyak ya di Eropa, gelandangan-gelandangan di pinggir jalan. Jangan Anda pikir gelandangan itu miskin ya, mereka itu biasanya orang kaya. Gelandangan itu biasanya orang kaya kalau di sana. Kenapa? Dia udah bosan dengan kekayaannya, dia mau hidup natural, ya. Ya, itu konsep-konsep mereka lah. Nah, mereka akan bawa satu minuman dan bawa satu anjing. Minuman dia gunakan adalah untuk dia bertahan hidup di luar. Anjing adalah teman dia untuk memanaskan tubuh dia. Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi positifnya itu bagus, tetapi kalau untuk melihat di sisi yang lain penyalahgunaan itu menjadi tidak baik dan itu adalah menjadi apa namanya? Ya kalau dalam agama Islam itu tidak boleh, ya. Semuanya kan ada solusi yang terbaik. Tuh. Itu yang bisa saya jawab kalau untuk alkohol. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Dijawab ya, Sensei ya. Iya, Pak. Pak, Ya, silakan. apakah semua minuman fermentasi itu Pak mengandung mikroorganisme Pak yang hidup? Itu Pak. Oke. Yang namanya fermentasi pasti dia kan adalah proses perubahan energi ataupun glukosa menjadi alkohol. Kalau tidak ada mikroorganisme, tidak akan mungkin bisa berubah secara otomatis. Nah, semua proses fermentasi akan melibatkan yang namanya mikroorganisme. Tidak mungkin dia tidak bisa melibatkan mikroorganisme.
Makanya di dalam mikroorganisme itu ada yang hidupnya aerobik dan juga ada anaerobik. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa semua proses minuman fermentasi akan melibatkan mikroorganisme. Kalau nggak mungkin dia jadi berubah. Nah, cuma proses fermentasi ini ada yang ada yang bakterinya masih tinggal hidup dan banyak. Salah satunya yogurt. Ya. Nah, yogurt ini Anda harus tahu. Sebenarnya konsep yogurt ini di awal adalah mereka menyimpan susu di dalam usus. Ya, percobaan pertama itu adalah di usus babi. Dia simpan di dalam usus, ternyata di dalam usus itu memiliki bakteri-bakteri lain, dan susu itu akan menjadi sumber makanan si bakteri yang ada di dalam usus. Nah, bakteri itu ketika dia makan dan dia bercampur kan, menjadilah yogurt, rasanya lain. Ya, nah itulah dia. Bakterinya sangat banyak di dalam yogurt. Nah, sama juga seperti dengan konsep minuman yang lain, kombucha misalnya. Kombucha itu juga memiliki bakteri yang sangat banyak tanpa Anda sadari. Gitu. Ya, jadi yang namanya proses fermentasi pasti akan melibatkan mikroorganisme. Nah, proses mikroorganisme ini akan melibatkan proses bakteri tadi. Kalau nggak mungkin jadi, gitu. Ya, oke. Ada lagi? Gimana? Pak, saya satu lagi, Pak. Boleh, silakan. Kan tadi berbicara tentang fermentasi, Pak, kan? Ya. Kan kita dengar ada yang namanya wine coffee, Pak, kan? Sebenarnya kopi ini sendiri kan khususnya di Gayo kan udah mempunyai ciri khas sendiri gitu, Pak. Rasa-rasanya tadi. Ya. Dengan adanya fermentasi, apakah fermentasi ini merupakan cara untuk merusak cita rasa kopi yang sebenarnya gitu, Pak? Tanggapan Bapak bagaimana untuk fermentasi kopi ini, Pak? Salah satunya white coffee ya. Oke. Nah, saya ceritakan dulu sedikit sejarah white coffee. Ya. Walaupun saya belum jadi pakar ahli wine coffee, tapi riset saya di wine coffee sudah lumayan banyak. Jadi wine coffee ini awalnya adalah orang ketika panen banyak, mereka kewalahan dalam proses pengolahannya. Jadi ceri atau biji merah yang diambil dimasukin ke dalam karung, kemudian ditinggalin dan dia lupa. Saking banyaknya kopi nggak sempat diolah, nggak sempat dijemur, nggak sempat diolah, dan ditinggalkan begitu saja. Nah, ketika ditinggalkan, sebenarnya ini adalah kopi rusak atau kopi reject. Nah, sebenarnya kopi wine coffee ini adalah merusak cita rasa kopi. Itu kuncinya. Dia merusak cita rasa kopi. Sebenarnya ini bukan kopi yang diharapkan. Bukan benda kopi yang diharapkan oleh konsumen. Nah, karena tadi si petani tadi lupa, yang biasanya diolah menjadi secara basah atau semi wash ya, atau lainnya, dan dia lupa, ternyata dia masih memiliki kopi yang belum dia olah. Dan itu sudah tersimpan sampai dengan 7 hari, 5 hari. Ya, jadi kalau wine coffee itu kalau dari riset saya yang paling bagus itu kita simpan di 2 mingguan, 14 hari. Kalau sudah 30 hari dia warnanya sudah berubah. Ya, kalau di riset saya. Nah, jadi proses itu sebenarnya merusak cita rasa. Jadi kalau kita mau samain dengan proses semi wash, itu sebenarnya merusak cita rasa, ya. Tetapi dia memiliki rasa lain. Kenapa dia bisa memiliki rasa lain? Karena ketika kita simpan itu kan terjadi proses fermentasi. Yang tadi namanya proses fermentasi adalah melibatkan mikroba. Jadi kotoran-kotoran yang ada pada buah ceri tadi dia akan tersimpan, kemudian terfermentasi sehingga berubah cita rasanya. Jadi baunya, taste-nya itu sudah berubah. Kenapa? Karena terjadi proses fermentasi. Ini sebenarnya tidak diinginkan. Oleh si pecinta-pecinta kopi Arabica dan Robusta ini tidak diinginkan. Ya, realnya tidak diinginkan. Tetapi memiliki cita rasa yang lain, unik. Nah, cita rasa ini seperti kita wine ya, seperti karena dia terjadi proses fermentasi dikatakan proses wine. Nah, ini yang terjadi di lapangan banyak sekali salah kaprah gitu. Wine coffee itu dibuat diambil wine, diambil minuman alkohol, direndam kopinya. Nah, itu ada. Ya saya nggak bilang waktu itu tahun 2017 saya mulai bikin riset tentang wine coffee. Jadi saya mulai wine coffee ini saya sudah buat di 2017.
salah satu mahasiswanya adalah Ahmad Derobi. Kalau Anda mungkin riset tentang wine coffee, cari Ahmad Derobi, itu adalah mahasiswa saya pertama kali yang bikin wine coffee. Nah, jadi itu kita pernah survei sampai ke Takengon, sampai kemana-mana, ke Gayo, benar-benar sebagainya. Nah, kita melihat bahwa ada orang yang salah kaprah bikin wine coffee gitu. Dia ambil kopi, dimasukin alkohol, disimpan gitu. Atau kopi dicampurin dengan alkohol, dikatakan itu wine coffee, bukan ya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya adalah wine coffee adalah kopi yang lupa. Sebenarnya ini adalah kopi reject ya. Kalau di SCA mereka bilangnya kopi reject. Bahkan kalau Anda mau cupping mereka nggak mau kadang-kadang. Kenapa? Itu bukan kopi yang beneran gitu ya. Karena kopi yang sudah dibuang, yang udah reject tapi diolah kembali. Nah, tapi ternyata seiring dengan perjalanan kopi wine coffee ini banyak sekali peminatnya. Ya, kenapa? Karena ada diversifikasi pengolahan minumannya ya. Jadi rasanya berbeda, asamnya lebih tinggi ya wine coffee ini, kemudian agak lebih pekat dan sebagainya walaupun warnanya seperti teh. Ya. Nah, jadi kalau tadi Iqbal nanya apakah ini merusak? Ya, sebenarnya wine coffee itu merusak cita rasa kopi dari Arabica yang specialty dan sebagainya. Ya, jadi memang dari awal ceritanya memang adalah kopi yang tidak diinginkan oleh si produsen ya, tetapi diolah kembali supaya kopi itu bisa memiliki nilai jual. Itu kira-kira. Ya, mungkin Iqbal tinggal di Takengon ya saat ini. Iya, Pak. Nah, Kan lagi musim panen soalnya. Lagi musim panen ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu Iqbal ya. Jadi memang bukan kopi yang diharapkan sebenarnya wine coffee, walaupun sekarang orang memang sengaja membuatnya. Ya, sengaja membuatnya. Dan itu proses pembuatannya juga sangat ribet ya, lama dan juga tidak boleh kena matahari jemurnya dan sebagainya. Ya, nanti kalau mau tahu banyak tentang riset wine coffee boleh ke saya boleh. Oke, baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa saya akan berikan ujian di minggu depan dan minggu berikutnya akan masuk untuk dosen yang baru. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.